Ya, tanpa membuang-buang waktu lagi ya, langsung saja kita hadirkan tiga orang narasumber. Ya, ini selamat pagi, assalamualaikum untuk ketiga orang narasumber. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, dan terakhir ada Mas Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Pagi, Bapak-bapak, salam sehat. Pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, saya mau ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini kan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia menyatakan sekitar 60%-an lah responden ini rasanya takut menyampaikan pendapat. Boleh dirincikan nggak, Bang? Kenapa takut menyampaikan pendapat? Terus sisanya respon dari responden seperti apa? Ya, jadi kita memang tidak menanyakan mengapa mereka setuju dengan pernyataan bahwa sekarang masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapat. Tetapi saya ingin memberikan data tren dulu. Kalau kita lihat data yang kami lakukan di bulan September 2020, memang mayoritas saat itu masyarakat juga setuju bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapatnya, 71% September 2020. Sekarang 64,9%. Yang sangat setuju atau setuju dengan pendapat bahwa warga semakin takut menyatakan pendapatnya. Jadi sedikit kabar baiknya adalah ada tren penurunan warga yang setuju dengan pernyataan bahwa sekarang makin mengkhawatirkan untuk menyatakan pendapat. Tetapi masih mayoritas, 64,9% itu bukan angka yang sedikit, itu angka yang besar. Nah, memang kalau kita lihat dari data yang ada sebelumnya di tahun 2020 bulan September itu surveinya lebih lengkap karena memang saat itu kita khusus melihat tentang penurunan indeks demokrasi dari kebebasan sipil. Nah, saat itu kalau kita lihat mengapa mereka takut berpendapat, umumnya karena khawatir dikriminalisasi di era media sosial. Jadi ada suasana ketakutan, ada teror ketakutan yang menghantui warga karena suasana polarisasi yang belum selesai di tingkat warga berkaitan dengan pilihan politik. Dan kemudian mereka khawatir jika menyatakan pendapatnya, termasuk di media sosial, itu akan masuk penjara. Jadi ini kemudian berkaitan dengan data kita terbaru ini, kan kita ada pertanyaan, setuju tidak setuju revisi Undang-Undang ITE. Itu mayoritas setuju dengan upaya untuk merevisi Undang-Undang ITE. Jadi kita tanya di sini, ini menarik datanya, karena kita punya datanya di survei terbaru, 33,9% warga tahu bahwa ada pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Tetapi kita tanya setuju tidak setuju revisi Undang-Undang ITE, bukan hanya pada yang tahu. Karena kan sikap normatif ini, orang bisa tidak tahu tentang adanya hal-hal yang bermasalah dalam Undang-Undang ITE, tetapi bisa saja dia setuju atau tidak setuju. Nah, yang menarik, di antara yang tahu tentang pasal-pasal bermasalah, tingkat persetujuan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE itu jauh lebih tinggi. Jadi total ada 84%. Ya, sekitar 84% masyarakat di antara masyarakat yang tahu tentang perlunya Undang-Undang ITE yang menganggap bahwa memang tidak ada lagi alasan untuk tidak merevisi Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal karet yang membuat masyarakat takut untuk menyatakan pendapatnya. Kira-kira begitu. Oke, saya mau ke Mas Zaki dulu. Mas Zaki mendengar pernyataan dari Mas Burhan begitu ya, penjelasan mengenai masyarakat ini atau responden ini takut untuk berpendapat. Kalau Anda melihatnya dari sisi Demokrat, apakah ini sebagai alarm begitu untuk kita semua adanya kesulitan untuk berpendapat di masyarakat, baik di sosial media ataupun secara langsung? Ya, makasih Mbak. Kalau kami melihatnya begini, ya, bahwa hasil survei dari indikator ini hanya adalah salah satu survei saja, gitu. Bukan satu-satunya yang menyebutkan atau yang istilahnya itu menegaskan bahwa memang ada semakin tingginya ketakutan atau masih tingginya ketakutan dari warga masyarakat untuk berpendapat gitu di muka publik. Karena misalnya kita lihat nih, ada survei juga, bukan survei, dari laporannya Safenet misalnya terkait dengan hak-hak digital, bahwa sejak 2018 status
waspada di Indonesia gitu. Kemudian pada 2020 naik statusnya menjadi siaga 2 gitu, terkait dengan kebebasan digital ya. Nah ini kan jadi survei indikator ini adalah salah satu katakanlah yang menegaskan kembali saja, karena banyak survei lain dan juga laporan dari lembaga-lembaga terkait gitu bahwa menunjukkan terkait kebebasan pendapat di Indonesia ini menjadi sorotan gitu. Ada semakin ketakutannya itu. Bahwa katakanlah sudah ada penurunan, tentunya ini satu langkah yang baik kita bisa lihat. Tetapi di sisi yang lain ini masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi ya. Adiknya Bang Faldo misalnya baru-baru ini sedang melakukan demonstrasi, kemudian ada peretasan gitu, kasus WhatsApp-nya gitu. Nah ini kan bukan hanya sekali ini gitu, tapi berulang kali terjadi para aktivis-aktivis yang kemudian mengkritik kebijakan pemerintah, lalu mendadak WhatsApp-nya diretas, akun pribadinya diretas. Kan bukan hanya 1-2 kasus ini yang terjadi, tapi cukup banyak ya gitu. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah ini bagaimana caranya, istilahnya ruang kebebasan ini semakin dibuka dan diberikan. Ya, dan misalnya katakanlah kita bicara pada kasus terakhir Wadas misalnya, mendadak mati internetnya segala, listriknya mati, ya kan, warga di sana mau bersuara sulit dan kemudian advokasi datang ke sana juga tidak bisa. Gitu. Ini kan contoh-contoh nih, contoh-contoh bagaimana kasus terkait dengan kebebasan pendapat ini bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya situasi seperti ini dibiarkan, khawatir juga nih kita, demokrasi kita akan semakin memburuk karena banyak juga lembaga-lembaga pro-demokrasi ya, pengamat demokrasi Indonesia menyatakan bahwa indikator demokrasi Indonesia ini mengkhawatirkan gitu. Ya, ini yang mungkin perlu menjadi catatan bagi Bang Faldo, masih perlu kerja keras dalam 2 tahun ini bagaimana bisa meningkatkan kembali demokrasi kita. Gitu. Oke, langsung ditanggapi Bang Faldo Maldini. Ya, makasih Mas Arief, Mbak Kamarati. Halo Mas Burhan, Mas Zaki. Ya, menurut kami memang persepsi bisa macam-macam ya, dan hal ini juga bisa berubah kapan saja. Memang ada gitu ya kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang menjadi pembicaraan kita di publik. Namun sekali lagi ini bukan berarti ada pembungkaman, karena menurut kami semuanya tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum. Yang jelas negara melindungi semua orang dalam kebebasan berpendapat. Saat ini kita juga melihat variabel tadi yang juga sedang diuji dan dipertanyakan di surveinya Mas Burhan terkait Undang-Undang ITE. Hal itu juga sedang dikaji ulang dan Kapolri berkali-kali menyampaikan restoratif justice. Pak Presiden juga menyampaikan soal Undang-Undang ITE bahwa apabila secara eksplisit apabila mencederai hak warga negara ya perlu ditinjau ulang gitu loh. Dan memang pendekatan yang mengedepankan dialog dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama terkait hak bicara sedang dicoba. Dan ya Presiden juga memberikan amnesti misalnya untuk kasus kebebasan berpendapat di Aceh. Negara itu sedang berkomitmen dalam hak politik warga negara kita. Dan kita bisa melihat semua kritikus pemerintah hari ini juga masih bicara sampai hari ini. Kita bisa berdiskusi sampai hari ini. Karena yang terpenting pemerintah itu bekerja dan hadir. Dan apabila kita melihat konteks perkembangan demokrasi, kami kira kita sedang berjalan di rel yang tepat. Karena banyak juga penilaian-penilaian dari berbagai lembaga yang menganggap kita sedang berprogres gitu. Kita nggak melihat masa lalu, tapi kalau kita coba lihat fakta di kawasan saja, ya di salah satu di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling berkomitmen kepada demokrasi di tengah kondisi demokratik backsliding yang sedang terjadi di beberapa negara. Kita nggak ada kudeta militer, tidak ada pengumuman pers, nggak ada gitu. Dan kemarin juga ada penilaian dari EIU, kita juga ada kenaikan gitu. Artinya pemerintah membuka ruang dan melindungi partisipasi publik. Kira-kira begitu sebagai awalan. Oke, saya ke Mas Burhan lagi, mungkin ingin mendalami ya Mas Burhan, kalau misalnya ditelaah ya, angka 64% ini ketakutan, karena apa sih Mas Burhan? Karena memang lebih banyak yang tidak konstruktif ya, tidak dengan data, tidak dengan keterangan yang konkret begitu, postingan-postingan pendapat masyarakat itu, atau memang ya serangan-serangan yang tanpa dasar, bisa jadi seperti itu mungkin Mas Burhan. Coba nanti kita dalami, kita elaborasi lebih lanjut ya, usai jeda pada berikut. Kami akan kembali.